I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Peristiwa Tanjung Priok adalah kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Kerusuhan ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi Tanjung Priok dihujani aksi penembakan yang menyebabkan 24 orang tewas dan 55 orang luka. Namun jumlah korban secara pasti tak diketahui hingga saat ini. Kerusuhan Tanjung Priok berawal dari cekcok antara pembina desa atau Babinsa dengan warga saat itu. Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak berpapaskan Pancasila. Ketika itu pemerintah Orde Baru melarang paham-paham anti Pancasila. Selang 2 hari, spanduk itu tidak bisa dicopot oleh warga. Petugas Babinsa Sarsan 1 Hermanu lantas mencopot spanduk itu sendiri. Namun saat itu melakukan pencopotan, petugas Babinsa disebut melakukan pencemaran terhadap masjid. Petugas Babinsa disebut tidak bisa melepas alas kaki saat masuk ke dalam masjid Baitul Makmur. Kabar ini membuat warga berang dan berkumpul di masjid. Pengurus Masjid Baitul Makmur, Sarifuddin Rambe, Sofwan Sulaiman, dan Ahmad Sahi mencoba menenangkan warga. Namun warga yang emosi membakar sepeda motor petugas Babinsa. Alhasil Sarifuddin, Sofwan, dan Ahmad, warga yang diduga membakar motor yakni Muhammad Nur, ditangkap aparat. Keesokan harinya pada 11 September, warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat yakni Amir Biki untuk menyelesaikan permasalahan ini. Amir Biki dan sejumlah warga mendatangi Komando Distrik Militer Kodim Jakarta Utara. Mereka meminta agar jemaah dan pengurus masjid dilepaskan. Permintaan ini tak ditanggapi. Amir Biki pun mengadakan pertemuan dengan para tokoh muslim se-Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Dalam ceramahnya, Amir memberi ultimatum kepada aparat untuk melepaskan keempat jamaah yang ditahan untuk segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23.00 WIB. Jika tak dituruti, Amir dan massa akan mendatangi Kodim. Tuntutan itu juga tidak penuhi. Amir pun membagi massa menjadi 2 kelompok untuk bergerak maju Kodim dan Polsek. Kedatangan massa mendapat adangan aparat militer bersenjata lengkap. Massa pun langsung menuntut pembebasan. Situasi semakin memanas dan aparat pun melancarkan sejumlah tembakan. Korban jiwa pun berjatuhan. Laporan kontras sejumlah warga disekap dan disiksa oleh aparat. Sementara itu, lokasi penembakan langsung dibersihkan sehingga tak terdapat tanda-tanda kerusuhan. Setelah penembakan, Pangdam 5 Jakarta Raya Majen TNI Try Sutrisno bersama Pangkop Kamtib Jenderal TNI LB Murdani dan Menteri Penerangan Harmoko memberikan pernyataan terkait peristiwa berdarah di Tanjung Priok. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok merupakan hasil rekayasa orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Namun menurut Kontras, pemaparan jumlah korban yang disampaikan dan kesaksian para saksi berbeda. Pasal-pasal yang dilanggar dalam peristiwa Tanjung Priok. 1. Pasal 11 ayat 1 huruf A yang membahas tentang penahanan dan penangkapan tanpa surat izin. 2. Pasal 351 KUHP yang membahas tentang penyiksaan dan penganiayaan manusia. 3. Pasal 340 KUHP yang membahas tentang pembunuhan. Dan 4. Pasal 338 KUHP yang membahas tentang pembunuhan manusia. Penyebab peristiwa Tanjung Priok berawal dari penerapan kebijakan asas tunggal Pancasila untuk menjaga stabilitas pemerintahan Orde Baru. Namun implementasi yang terlalu dipaksakan membuat beberapa kelompok tidak setuju sehingga terjadi bentrokan berbau sara dan karena tindakan perampasan brosur yang mengkritik pemerintah di salah satu masjid di kawasan Tanjung Priok dan penyerangan oleh massa kepada aparat. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok diupayakan untuk diselesaikan melalui Pengadilan HAM dan HOC. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU 26/2000 berlaku dapat diadili melalui Pengadilan HAM dan HOC.